Putusan nomor 155/PHPU-DPR/DPRD/22 Romawi/2024. Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 yang diajukan oleh Sumarjono, dalam hal ini merupakan pemohon perseorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret memberikan kuasa pada Mahbob dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus 29 April 2024 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Petrus PL dan seterusnya kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Muhammad Khaidar Ali Ma'ruf, pekerjaan dan seterusnya dianggap diucap dalam ini merupakan pihak terkait perseorangan dari Partai Demokrat berdasarkan surat kuasa khusus 19 April 2023 dan seterusnya memberikan kuasa kepada Dr. Mahbob Esa MA dan seterusnya dan dianggap dibacakan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1.2 membaca dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu, kedudukan hukum pemohon dianggap telah diucapkan. Dalam pokok permohonan dalam eksepsi, menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pemohon. Dalam hal ini petitum angka 3 dan petitum angka 4 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara sama petitum dalam permohonan aku, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan, yaitu antara petitum angka 3 dan angka 4, di mana pada petitum angka 3, pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan termohon melaksanakan penghitungan suara ulang di sepanjang Kabupaten Kudus, daerah pemilihan Kudus II di 21 TPS Kecamatan Gebok. Sementara pada petitum angka 4, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil pelayan suara yang benar bagi pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, daerah pemilihan Kudus II dari Partai Demokrat. Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif, yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penilaian yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan pemohon. Dengan demikian, telah terdapat pertentangan antara petitum yang dimohonkan oleh pemohon, sehingga menyebabkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai 4.6 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat putusan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 selesai diucapkan pukul 11:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ramadiani Putri Nilasari dan Muhammad Risa Winata sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara